karena mobil ini adalah LCGC yang memiliki mesin dan output paling besar di kelasnya. Dan untuk mobil yang kita review kali ini adalah tahun 2018, jadi yang facelift. Ada perubahan yang sangat masif atau sangat besar rombakannya yang dilakukan oleh Honda pada bagian interior. Desainnya totally berbeda. Desain seperti ini juga digunakan di Honda Mobilio dan Honda BR-V yang terbaru. Secara experience berkendaranya, menurut saya Honda Brio ini adalah salah satu LCGC yang paling fun to drive. Terbukti pada ajang balapan ISOM, mobil LCGC yang paling banyak dipakai adalah Honda Brio. Karena pada mobil yang kita review ini adalah bertransmisi manual, maka jelas lebih fun to drive dibandingkan bertransmisi CVT. LCGC paling fun to drive dan memiliki mesin paling bertenaga di kelasnya, apalagi kalau bukan Honda Brio E Satya tahun 2018. Honda Brio yang satu ini adalah LCGC dari Honda yang paling asik untuk dikendarai di jalanan. Banyak faktor yang mendukung hal itu, salah satunya karena mobil ini adalah LCGC yang memiliki mesin dan output paling besar di kelasnya. Brio yang kita review kali ini adalah Brio keluaran terakhir untuk generasi yang pertama. Jadi Brio itu diproduksi pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 mengalami sebuah facelift. Kemudian untuk generasi pertama diakhiri pada tahun 2018. Dan untuk mobil yang kita review kali ini adalah tahun 2018. Jadi yang facelift. Ada perubahan yang sangat masif atau sangat besar rombakannya yang dilakukan oleh Honda pada bagian interior. Dan untuk eksteriornya hanya perubahan yang minor, yaitu ada pada grillnya yang sekarang bentuknya lebih besar, jadi menambah tampilannya itu seperti Mobilio. Banyak orang mengira Brio dan Mobilio itu memiliki basis yang sama, tapi memang iya, karena Mobilio adalah Brio yang dipanjangkan. Nah, untuk bagian samping tidak banyak yang dirubah oleh Honda, hanya ada pada velgnya yang kini memiliki desain yang baru yang menurut saya lebih bagus karena lebih sedikit sporty. Dan velg tersebut dibalut dengan ban 175/65 ring 14 yang bermerek Dunlop, yang kondisi bannya juga masih terbilang tebal. Sebelum masuk ke interior, mari kita lihat dulu apa yang ada di balik mesin ini. Brio bermesin 1200 cc 4 silinder, berbeda dengan pesaingnya yang masih ada yang menggunakan 3 silinder. Dan mesin ini berteknologi iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga di 90 HP dan torsi 110 Nm. Tenaga tersebut adalah tenaga paling besar di kelas LCGC dan disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi dua pilihan, yaitu Matic yang CVT dan manual 5 speed. Sedangkan untuk Brio yang kita review kali ini adalah Brio yang bertransmisi manual. Ketika kita masuk ke interior, barulah terasa perbedaannya Brio yang facelift dengan Brio yang pre-facelift. Desainnya totally berbeda. Desain seperti ini juga digunakan di Honda Mobilio dan Honda BR-V yang terbaru. Pertama kita membahas soal setir dulu. Di setir kini sudah ada tombol untuk audio switch dan mengatur next track maupun previous track. Bergeser ke sebelah kiri, kini untuk panel AC-nya sudah menggunakan digital. Jadi ini adalah LCGC yang satu-satunya menggunakan pengaturan AC digital. Sedangkan untuk pesaing-pesaingnya masih menggunakan pengaturan seperti kompor. Lanjut di sebelah instrumennya, di sektor instrumen kini lebih sporty karena menyatu jadi satu. Jadi untuk yang pre-facelift perbedaannya itu di grup-grupkan, jadi speedometer sendiri, terus ada
bongkahan bulat jadi agak mengganggu. Saya lebih prefer yang instrumen seperti ini. Secara overall desainnya ini lebih sporty. Terlihat di bagian dashboard ada carbon printing, jadi lebih sporty dan auranya beige, jadi auranya itu mewah. Lanjut di bagian belakang, mobil ini kan terlihat kecil dari luar, namun nyatanya tidak ketika kita masuk ke dalam. Terlihat cukup lega, legroomnya tersisa 1 jengkalan dan headroomnya yang masih tersisa. Ini adalah hal positif karena mobil ini kan size-nya compact, jadi kalau interiornya itu terasa lega, itu merupakan hal yang positif. Secara experience berkendaranya, menurut saya Honda Brio ini adalah salah satu LCGC yang paling fun to drive. Terbukti pada ajang balapan ISOM, mobil LCGC yang paling banyak dipakai adalah Honda Brio. Karena pada mobil yang kita review ini adalah bertransmisi manual, maka jelas lebih fun to drive dibandingkan bertransmisi CVT. Dan yang paling enak adalah feel ketika berpindah gigi secara manual, itu adalah hal yang langka yang bisa kita dapatkan untuk mobil sekarang. Dan meskipun mobil ini bertransmisi manual, koplingnya tidak terlalu berat, jadi ketika dalam posisi macet di perkotaan seharusnya tidak menjadi masalah. Kemudian secara kehematan bahan bakar, Brio yang bertransmisi matic bisa mendapatkan angka 14-an km per liter untuk rute dalam kota, sedangkan untuk rute tolnya ada di 21-an km per liter. Namun pada Brio yang kita review kali ini adalah bertransmisi manual, jadi seharusnya 11-12 lah keiritan bahan bakarnya, tergantung Anda. Jadi bisa lebih irit kalau kaki Anda lebih santai berkendaranya, dan juga bisa lebih boros ketika Anda ingin berakselerasi. Lanjut secara handling, kalau dibandingkan Brio yang pre-facelift, Brio yang facelift ini lebih baik handlingnya, jadi lebih stiff, dan handlingnya ini terbukti karena mobil ini tuh masif dipakai di ajang balapan di track. Karena pertama handlingnya yang baik dan mesinnya responsif. Jadi LCGC yang memiliki respon paling baik adalah Honda Brio. Untuk kondisi mesin atau mobil yang kita review kali ini, kondisinya masih sangat prima. Jadi ini berjalan di 3000 sampai 4000, tarik wah masih sangat halus. Begitulah impresi kami mengenai Brio E tahun 2018 ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih layak dibeli di tahun 2023? Menurut saya masih layak karena mobil ini memiliki kilometer yang cukup rendah, yaitu di angka 9 ribuan saja per tahun. Dan transmisinya yang manual membuat lebih fun to drive dibandingkan dengan yang matic. Bagi Anda semua yang tertarik atau berminat, Anda bisa menghubungi Juli Mobil dengan harga yang sangat menarik, yaitu di angka 100 jutaan saja dan bisa dengan DP minim. Yang pasti mobil yang kita review semuanya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, order banternya yang sesuai, dan masih bergaransi dari kami. Juli Mobil, tetap terpercaya.